habis live kemarin malam, saya istirahat, tetapi saya belum tidur. Saya baru berbaring. Nah, suara Bapa Yahweh itu mengatakan bahwa, hai anakku, tidak tahukah engkau bahwa inilah zaman yang baru? Hai anakku, inilah zaman yang baru. Jadi kita sudah masuk berpijak kaki kita ini di zaman yang baru. Karena waktu dipersingkat Bapak Ibu. Jadi inilah detik terakhir bagi kita penentuan siapa yang mau retur terangkat akan hilang mendadak Bapak Ibu. Tetapi kita harus menunggu dulu waktu, kita harus melihat, kita sebagai penonton, anak-anak Bapa Yahweh ini akan melihat dan menonton kesakitan-kesakitan yang akan ditimpahkan di muka bumi ini. Yaitu perang dunia, sakit, penyakit, efek daripada tanda 666 ini, dan juga masa kesukaran. Kita hanya melihat dan menontonnya, ya. Kita tidak bisa disentuh lagi oleh iblis, tetapi yang bisa disentuh oleh iblis itu adalah anak-anak yang berada di luar pelataran bait ilahinya yang maha kudus. Jadi ada anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, yang KTP, yang mengikut Tuhan, katanya percaya, beriman kepada Tuhan Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, atau kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal. Ya, selama ini kita kenal nama itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di zaman yang baru ini kita mengenal, memakai nama Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Karena kita langsung dipimpin langsung oleh Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Makanya nama ini saya sudah memperkenalkan kepada kita. Karena nama Bapa Yahweh adalah di tingkat dimensi yang paling tinggi dan tidak sembarang untuk disebut. Nama itu kudus. Ya, nama itu Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Karena saya sudah sampai di tingkat spiritual, supranatural yang paling tinggi. Ya, untuk itu saya sudah bertemu dengan Bapa Yahweh face to face. Tetapi yang saya lihat adalah sinar kemuliaan Bapa Yahweh yang terpancar, kemilau, begitu kemilaunya, kemilau bersinar di tahtanya. Ya, tatanya yang megah. Nah, seperti itu Bapa Yahweh mengatakan, anakku, hai anakku, panggillah namaku Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Karena apa? Kita langsung menyembah kepada Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Tidak usah lagi kalian anak-anak Tuhan yang mau minta, Bu Pendeta, Bapak Pendeta doakan saya. Basi. Langsung ya. Langsung ke nama Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Langsung. Doa Anda akan didengar atau ditolak tergantung oleh kuasa Bapa Yeshua HaMashiach Elohim mau menerima doa Anda atau tidak. Itu kedaulatannya. Kita bisa enggak? Doa kita itu tembus di hadirat Bapa Yahweh. Atau hanya ditembus tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, seperti itu. Langsung Bapak Ibu doa. Tidak usah pakai titip-titip doa. Ya, titip-titip doa. Ibu Pendeta. Pak Pendeta tolong ya bantu doa saya. Itu basi. Tidak berlaku lagi ya. Karena ini sudah di zaman yang baru. Untuk dunia nyata, masa antikris mulai berlaku. Jadi, untuk anak-anak Bapa Yahweh, kita tinggal tunggu detik-detik pengungsian akan dilarikan Bapak Ibu dalam sekejap mata. Tetapi kita harus melihat dulu ya. Kita harus melihat tanda-tanda fenomena yang akan terjadi di dunia ini. Ya, kita harus melihat, kita harus menyaksikan penyiksaan dan penderitaan akan mereka ini yang suka mencemooh pekerjaan-pekerjaan Bapa Yahweh yang telah menerima tanda 666 ini dengan nabi-nabi palsunya kan akan dihukum. Jadi kita akan melihat mereka, penderitaan mereka selama 5 bulan lamanya. Tetapi anak-anak Bapa Yahweh tidak akan menderita, tidak akan mengalami penghukuman murka Bapa Yahweh itu sendiri. Karena apa? Kita sudah ada memiliki materai Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Makanya untuk itu waktu ini saya katakan dipersingkat, bukan saja 4 kali lipat, tetapi berlipat-lipat kali. Awalnya Bapak Yeshua mengatakan saya akan mempersingkat waktu dunia ini 4 kali lipat. Ya, 6 sampai 7, 8 kali lipat. Akhirnya apa? Waktu ini aku kejar. Setan itu kan nonton ya. Setan ini di mancanegara, pengikut setan ini nonton Bapak Ibu live saya ini. Mereka harus mencari tahu apa lawan daripada
program mereka, sistem mereka ini apa. Jadi mereka harus mendengar suara dari abdi ilahi yang maha tinggi untuk menjadi patokan. Mereka sudah lihat Bapak Ibu, saya ini sudah berubah menjadi memakai tubuh yang penuh dengan cahaya keilahian Bapak Yahweh. Nah, habis dari tubuh yang penuh dengan cahaya kemuliaan Bapak Yahweh, kita tinggal menunggu Bapak Ibu, waktu dunia ini kapan Bapak Yahweh itu mempercepat. Tiba-tiba saya ini sudah tembus tembok, tembus waktu, dan tembus negara Bapak Ibu. Itu memakai tubuh supranatural ilahi. Jadi seperti itu, setan tuh tahu Bapak Ibu. Ya, waktu ini detik penentuan Bapak Ibu. Detik, kenapa? Mempelai Bapak Yahweh sudah berubah. Mereka itu pantau terus saya Bapak Ibu. Ya, di setiap live saya. Ya, makanya mereka juga meminta untuk setiap saat saya itu live. Karena apa? Mereka mau cari tahu apa sih Bapak Yahweh ini marahnya sampai di mana. Ya, itu yang dicari tahu oleh dunia 666 ini. Nah, seperti itu. Karena apa? Suara daripada Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim yang terupdate, yang tercepat Bapak Ibu, saya yang pegang untuk dunia ya, untuk dunia. Saya yang paling tercepat karena larinya kuda saya ini seperti kuda, seperti kilat. Ya, larinya seperti kilat. Jadi mereka itu pantau terus saya ini Bapak Ibu. Ya, sehingga main blog sana, main blog sini, tidak heran hujatan, hinaan, cacian sudah ada di kolom-kolom live chat itu ya. Saya tidak mau baca Bapak Ibu karena di situ campur ular beludak dengan anak-anak Bapak Yahweh ya. Jangan biarkan kita meladeni atau melihat hal-hal yang pembicaraan daripada ular beludak ini karena nggak penting ya. Kalau kita ladeni maka kita akan sama-sama bodoh seperti Hawa di Taman Eden itu. Bisa dikecok, bisa dibodohi, dan bisa dijebak. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada perubahan di tubuh anak-anak Bapak Yahweh pada saat ini. Sudah ada tanda materai ilahi di dahi setiap kita ya. Sudah ada tanda materai ilahi di dahi kita ini. Ya, tanda ilahi Bapak Yahweh sudah ada melekat di dahi kita ini. Tanda salib, tanda penebusan pengorbanan Bapak Yahweh itu. Dan ada burung mengungsikan mempelai Bapak Yahweh ini dalam sekejap mata. Tapi kita harus melihat dulu ada penderitaan yang terjadi di muka bumi ini tidak lama Bapak Ibu, karena dipercepat, semuanya dipercepat ya, tidak menurut versi hitung-hitungan dunia. Kalau saya dulu itu menghitung waktu versi dunia itu, dunia nyata itu tahun 2023 bulan Juni, habis masa tribulasi pertama. Langsung Bapak Yahweh itu tahu pikiran saya, langsung Bapak Yahweh itu mengatakan, anakku aku percepat sampai 4 kali lipat. Nah, saya sudah bilang, waktu Bapak Yahweh dipercepat 4 kali lipat. Ini Bapak Ibu dihitung oleh 666 ini. 4 kali lipat. Mereka main hitung juga matematika ya. Jadi 4 kali lipat, sekarang 12 kali lipat Bapak Ibu. Waktu dunia dipercepat. Ngos-ngosan mereka akan kejar ya ini. Waktu ini, Bapak Yahweh itu tahu. Waktu dia akan tahu waktu timing yang pas untuk mengungsikan anak-anaknya. Dia tahu Bapak Ibu, di saat yang terjepit, di saat yang sangat membahayakan, mempelai Bapak Yahweh, terkhususnya 7 bintang di tangannya, 7 bintang di hati Bapak Yahweh ini, maka dalam sekejap mata, tubuh saya ini akan berubah menjadi tubuh supranatural ilahi. Tembus tembok, tembus negara, tembus waktu, apalagi cuma internet tembus Bapak Ibu. Di blog internet tembus, nanti saya live. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Dan akan seketika waktunya Bapak Ibu, akan seketika waktunya kita ini akan bertemu bersama-sama di suatu taman. Tapi tunggu, kalian belum bisa lihat saya karena saya masih ada tugas khusus yang diebankan kepada saya untuk masa 3,5 tahun setengah ini yang ke depan. Jadi saya masih bertugas ya, masih bekerja. Ya, masih bekerja di tengah-tengah dunia ini untuk membantu kedua abdi ilahi. Ya, untuk membantu kedua abdi ilahi. Ya, siapa kedua abdi ilahi itu? Yaitu Nabi Elia dan Henok. Siapakah saya? Saya adalah khusus, pasukan khusus elit. Siapa saya? Saya pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Haleluya. Jadi
Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yesua HaMashiach Elohim, marilah kita sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Storus. Hari ini saya akan membahas tentang Ibu Evi. Ibu Evi yang nama channelnya Ibu itu adalah Hidup untuk Bersaksi. Jadi saya tengok Ibu ini, saya nggak tahu apa status dia, seorang hamba Tuhan, saya tidak tahu ya, atau seorang apologet, kurang jelas karena saya lihat sampai ke bawah. Dia hanya bersaksi tentang pengalamannya dengan Bapak Elohim, Bapak Ibu. Jadi entah kenapa di channel saya ini muncul di beranda saya, dan menarik untuk dibahas. Kenapa menarik untuk dibahas? Karena Ibu ini bersaksi, Bapak Ibu, bahwa memang Ibu ini tidak secara gamblang dibilang bahwa saya ini adalah nabi, Bapak Ibu ya. Jadi dari segi pembicaraannya, Ibu ini dengan jelas berbicara bahwa dia itu adalah nabi ke-27, Bapak Ibu ya. Nabi 25 itu sudah ada, nabi 26 sudah ada. Jadi Ibu ini adalah nabi ke-27, Bapak Ibu. Jadi kenapa saya bilang Ibu ini ada nabi 27, Bapak Ibu? Karena Ibu ini berbicara bahwa Bapak Elohim menyuruh dia masih bekerja di bumi ini, Bapak Ibu, bersama-sama dengan Elia dan Henokh. Karena di Alkitab kan, di akhir zaman kan, sebelum Yesus datang, Bapak Ibu, duluan akan datang Nabi Elia, Bapak Ibu. Jadi Ibu ini bermimpi atau punya penglihatan Bapak Yahweh itu, katanya Bapak Elohim itu beri pesan kepada dia bahwa dia nanti datang bersama-sama Elia untuk berperang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, seperti ini pun banyak orang pendukungnya, Bapak Ibu. Dan Ibu ini juga berbicara seperti ini lagi. Saudara nggak usah menyebutkan nama Tuhan Yesus Kristus, sebut saja Bapa Yahweh Yesua HaMashiach Elohim. Saya nggak tahu Ibu ini pernah kuliah, saya tidak tahu, apa sekolah teologi, saya nggak tahu. Tapi belum pernah, saudaraku, saya dengar seorang pendeta itu berkhotbah atau bicara seperti ini, Bapak Ibu. Karena jelas-jelas di Alkitab, Bapak Ibu. Mari kita baca dulu Alkitab. Apa kata Alkitab? Supaya saudara tidak bimbang dengan seperti ini ya. Ada ajaran kurang sehat namanya ya. Biar disiapkan pikiran saudara. Haleluya. Kita baca dulu Alkitab, Bapak Ibu. Mari kita dulu buka Ibrani 13 ayat 8, Bapak Ibu. Saya akan bacakan ya. Ibrani 13 ayat 8. Seperti ini firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi Yesus itu selama forever, Bapak Ibu. Ya, dia, Bapak Ibu ya. Jadi saudara nggak usah mengatakan harus pakai Bapak Elohim Yesua HaMashiach. Saudara nggak ngerti. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau saudara membaca perjanjian lama, Yahweh itu siapa sebenarnya, Bapak Ibu? Di perjanjian baru, Yahweh itu adalah Yesus Kristus. Kenapa saya bilang Yesus Kristus Yahweh, Bapak Ibu? Makanya waktu Yesus Kristus, Bapak Ibu, bersaksi kepada dunia sebelum Abraham, dia sudah ada. Makanya Yesus berbicara, akulah yang berjumpa dengan nenek moyangmu. Kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa. Yesuslah yang berjumpa. Kalau saudara melihat di kata Ibrani, itu Yahweh, bukan Elohim tulisannya ya. Yang berjumpa Abraham itu tulisannya bukan
pakai Elohim, Yahweh. Tapi banyak orang tidak paham ini Bapak Ibu ya. Saya kasihan saya, ya kan? Jadi ibu ini berbicara bahwa tahun ini akan rapture Bapak Ibu. Ya, jadi ibu ini memprediksi Bapak Ibu, Tuhan sudah ngomong kepada dia bahwa tahun ini ada pengangkatan. Karena iblis mempercepat supaya memerintah. Karena bilangan 66 itu, triple six 66 itu sudah masuk. Ya, yang dimaksud ibu itu triple six itu Bapak Ibu, vaksin Bapak Ibu, karena 3 kali vaksin. Jadi pikiran ibu ini sudah negatif thinking ya tentang vaksin ya. Jadi ada beberapa channel Bapak Ibu yang mengatakan vaksin itu adalah dari bilangan 66 itu Bapak Ibu. Jadi orang yang memakai, orang yang sudah disuntik vaksin itu nanti akan tertinggal ya. Jadi saya ketawa saja Bapak Ibu mendengar ibu ini bersaksian ya. Terlalu gimana lah ya, aku bilang, takutlah kepada Allah yang hidup Bapak Ibu. Allah itu hidup, dia tembus ruang dan waktu, dia bisa membunuh kita Bapak Ibu. Jadi kalau saudara ngomong sembarangan, aduh, saya tidak tahu lagi lah Bapak Ibu ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu. Di Alkitab Bapak Ibu, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak pernah menuliskan atau memprediksi kedatangannya. Mari kita baca. Kalau saudara mau pingin tahu tentang akhir zaman, bacalah kitab Daniel, baru ke kitab Wahyu, karena mereka ini adalah berkesinambungan. Ya. Jadi saudara jangan lari-lari kemana-mana deh, ya kan? Ngada-ngada ya kan? Mari kita baca dulu Bapak Ibu. Kitab Daniel 12 ayat 6 Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan. Mari kita baca dulu Bapak Ibu. Kita simak-simaklah dulu ini. Apakah Alkitab memprediksi kedatangannya? Ya. Jadi saudara jangan mengada-adakan bahwa Tuhan berbicara kepada saudara memprediksi kedatangannya. Itu nonsen saya bilang ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu Daniel 12 ayat 6. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Kita baca Bapak Ibu Daniel 12 ayat 8. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuhanku, apakah akhir segala hal ini? 2 kali. Tapi Tuhan berfirman, materakan ini sampai akhir zaman, karena banyak orang akan mencari tahu. Kita baca Bapak Ibu. Matius 24 ayat 3. Matius 24 3. Jadi para murid pun kepo Bapak Ibu tentang akhir zaman, tentang kedatangannya Bapak Ibu. Jadi bukan saudara juga yang kepo. Para murid juga kepo, mau pingin tahu kedatangannya. Ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu. Matius 24 ayat 3. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Dan kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia.
Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahannya. Jadi Tuhan menjawab, Ibu, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak bagi tahu. Kita baca dulu Kisah Para Rasul Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Ini nih. Yesus mau terangkat nih Bapak Ibu. Mau terangkat. Yesus bangkit dari kematian. Baru mau terangkat nih ke surga Bapak Ibu. Las terakhir para murid pun bertanya Bapak Ibu. Penasaran juga nih para murid Bapak Ibu ya. Haleluya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, kita tidak perlu mengetahui masa dan waktunya kedatangannya. Mau kapan Yesus menjemput kita di awan-awan permai? I don't know. Ya kan? Saudara jangan sampai memprediksi kedatangannya Bapak Ibu ya. Karena Tuhan tidak memberi kuasa kepada siapapun untuk mengetahui akan hal itu. Jadi pesan Tuhan kepada kita Bapak Ibu adalah berjaga-jaga, mengucap syukur, bersyukurlah senantiasa. Berjaga-jaga setiap doamu supaya saudara tidak terdapat terlancang Bapak Ibu. Makanya contohlah perumpamaan 5 perempuan bodoh dan 5 perempuan bijaksana Bapak Ibu. Saudara jangan sampai seperti perempuan yang bodoh, yang 5 yang bodoh itu. Tetapi saudara harus 5 perempuan yang bijak itu Bapak Ibu. Berjaga-jaga. Apabila Tuhannya datang, Dia mendapat mahkota kehidupan Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang menonton channel saya ini, kepada Ibu Evi, jadilah wanita yang yang bijaksana tadi Bapak Ibu, memberitakan kebenaran, pengharapan supaya orang-orang tidak ada roh ketakutan. Mari kita baca dulu Bapak Ibu ya, supaya mantap. Mari kita baca dulu 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dari kita ini ya, jika kamu memiliki Yesus Bapak Ibu, saudara nggak usah takut memikirkan ke masa depan. Serahkan semuanya Bapak Ibu ya. Serahkan semua masa depan saudara kepada Tuhan. Di Alkitab ini semuanya akan terjadi Bapak Ibu. Di kitab Wahyu ini, yang tertulis di kitab Wahyu ini pasti akan terjadi Bapak Ibu. Jika ada jika orang beriman rapture. Ya kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara nggak usah pikirkan masa akan datang, antikris gimana ya, nggak usah Bapak Ibu. Karena kalau saudara beriman di dalam Yesus Kristus,
saudara tidak akan mengalami itu. Saudara akan rapture, tidak ada pemaksaan untuk menyembah bilangan 66 itu Bapak Ibu. Ya. Jadi saudaraku yang kasih, tugas kita seorang apologet, seorang penginjil, seorang pendeta, beritakanlah kabar sukacita, yaitu beriman di dalam Yesus Kristus, supaya kita berjumpa di Yerusalem yang baru Bapak Ibu, kota yang baru, kota yang kudus Bapak Ibu. Itulah intinya seorang penginjil Bapak Ibu. Saudara, jangan menebarkan roh ketakutan, tetapi tebarkanlah kekuatan supaya mereka tidak tertinggal Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang tertinggal nanti Bapak Ibu, orang yang mengalaminya Bapak Ibu. Contoh seperti kata ibu ini, kalau seandainya memang vaksin itu adalah bagian dari antikristus bilangan 66 itu, saya kan sudah divaksin 2 kali nih Bapak Ibu. Kalau memang itu adalah bagian dari antikristus, saya pasti tidak akan suka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Contoh, kalau saudara suntik kepada tubuh saudara ini morfin atau sejenis narkoba, saudara akan seperti ini, nggak sadar. Pasti perilaku saudara berubah 100 total Bapak Ibu. Saudara nggak sadar itu. Maaf kata, kadang saudara buka baju karena tidak sadar lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi saudara harus mengerti Bapak Ibu. Bukan hanya 1-2 orang yang sudah divaksin. Begitu beribu-ribu orang sudah divaksin Bapak Ibu, atau berjuta-juta orang sudah divaksin, nggak ada just anything don't have ya kan, nggak ada terjadi sesuatu Bapak Ibu. Ya, apakah cinta kasih Tuhan menghilang dari kami sehingga kasih Tuhan jauh dari kami setelah kami sudah divaksin? Saudara menjauh dari pendeta karena pendetanya divaksin, apakah cinta kasih kami hilang? Saudara jangan berpikir negatif Bapak Ibu. Pikirkanlah, makanya ada firman Tuhan, pikirkanlah hal-hal yang positif supaya yang datang positif. Makanya Bapak Ibu, kenapa banyak orang cerai? Kenapa banyak orang yang cerai Bapak Ibu? Artis-artis, orang-orang pejabat-pejabat, kenapa banyak orang cerai? Karena mereka langsung negatif thinking. Pulang suaminya lama, dia berpikir negatif. Berasumsi Bapak Ibu. Kalau saudara sudah berasumsi yang negatif, udahlah lama-lama kelamaan iblis datang, tuh dapat deh. Hancurlah rumah tangga saudara. Begitu juga dengan kehidupan saudara Bapak Ibu. Kalau saudara cepat berasumsi negatif kepada orang lain, saudara pasti tidak tentram kehidupannya. Makanya saran saya kepada Ibu Evi dan tim-timnya, cobalah berdoa, berpuasa, supaya saudara diberi hikmat kepada Tuhan, supaya saudara mengerti firman-Nya. Jadilah alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran, pengharapan. Karena firman Tuhan belum sampai Bapak Ibu ke ujung bumi Bapak Ibu. Ya. Jadi makanya antikris Bapak Ibu belum bisa masuk itu ke media. Mereka ini masih bersembunyi Bapak Ibu. Ya. Belum bebas mereka karena belum bersatu dengan pemerintah Bapak Ibu. Marilah kita berdoa
supaya Tuhan memperpanjang bumi ini Bapak Ibu, karena masih banyak lagi orang-orang. Contohlah saya kan tinggal di Aceh Tenggara Bapak Ibu, masih belum ada Bapak Ibu berita Injil sampai ke sana Bapak Ibu. Jadi pernah kan ke sana Bapak Ibu, mereka rindu banget untuk di kampungnya itu ada gereja Bapak Ibu, karena perkampungan itu, karena waktu kami pergi ke sana itu Bapak Ibu paling hanya 20 kakak Bapak Ibu ya, sekolah jauh, anaknya jauh sekolah, orang tuanya di situ. Jadi belum ada gereja, belum ada sekolah, jadi rindu banget mereka. Jadi waktu kami pergi Bapak Ibu ke desa-desa yang di ujungnya mana ya, di ujung Aceh Tenggara ini Bapak Ibu ya, puji Tuhan ya, mereka menerima kami apa adanya Bapak Ibu, padahal kami belum kenal sama sekali ya. Itulah Tuhan itu selalu sayang kepada kita Bapak Ibu, sekalipun kita tidak kenal mereka, Tuhan akan kasih orang untuk pas gitu loh ya. Jadi yang kami jumpai kemarin itu ada orang Nias dan orang Batak sama orang Karo Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu senang banget kami kedatangan kami, senang banget Bapak Ibu. Ya kan? Mereka senang banget dan mengharapkan supaya gereja ada juga dibangun di kampung mereka. Tapi karena biaya belum ada, dana nggak ada, jadi hanya bisa berdoa Bapak Ibu ya. Jadi masih banyak orang-orang yang belum mendengar Injil Bapak Ibu. Jadi marilah kita berdoa supaya Injil ini sampai kemana-mana Bapak, sampai ke ujung bumi, supaya orang-orang pun mendapatkan kabar sukacita ini, pengharapan ini Bapak Ibu, yaitu beriman di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, kepada Ibu Evi, gak usah Bapak Ibu bilang sama orang ya di channel Ibu, gak usah sebut nama Tuhan Yesus Kristus saja, kita langsung ngomong kepada Bapa Elohim. Ibu tidak paham ya, Ibu tidak paham dengan Alkitab sama sekali. Kenapa saya bilang tidak paham? Yesus itu tidak pernah berubah Bapak Ibu, namanya tidak pernah berubah. Jadi apapun penyebutannya sebenarnya Tuhan mendengarkan kalau dari hati nurani saudara berbicara. Mau panggil apapun nama Tuhan itu welcome, Tuhan welcome. Asal saudara tahu. Contoh bahasa Batak, saya orang Batak. Kalau saya pakai nama Ale de Batanami de Manugijang, nggak apa-apa Bapak Ibu, the same, right? Iya kan? Atau saya ngomong, oh my God, dia kita memanggil God pun bisa. Apa ya bahasa Karonya? Saya lupa pula bahasa Karonya. Jadi apapun bahasa kita untuk memanggil nama Tuhan Allah yang hidup Bapak Ibu, Yesus welcome ya. Asal yang kau sembah itu benar-benar yang mati di kayu salib Bapak Ibu, yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Asal itu yang kau sembah, jangan yang lain ya kan, jangan Tuhan yang lain ya. Kenapa saya bilang Bapak Ibu? Saudara jangan menghilangkan Bapak anak Bapak Ibu, karena mereka tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara membaca kitab Wahyu Bapak Ibu, di sini orang banyak bingung Bapak Ibu, karena pakai perumpamaan. Kalau di kitab Wahyu ditulis itu adalah anak domba Allah, darah domba Allah.
anak manusia. Dia nggak terang-terangan Yesus, tidak, pakai anak domba Allah, anak manusia. Kalau saudara membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, siapa anak manusia itu? Anak domba itu siapa? Yesus Kristus, Bapak Ibu. Yang duduk di tahta itu siapa, Bapak Ibu? Yesus, Bapak Ibu. Ya, Yesus, Bapak Ibu. Tapi di Wahyu nggak dituliskan Yesus. Anak domba. Jadi ibu ini kan, saya tidak tahu ibu ini memang apakah sengaja atau memang benar atau apa, dialah itu ya. Jadi ibu ini kan masuk ke dunianya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi dia pernah berpenglihatan, katanya berpenglihatan face to face. Dan Bapak ngomong kepada dia itu bahwa dia akan datang bersama Elia, bersama Enok untuk menjaga bumi ini, Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah, Bapak Ibu, berpengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus Kristus. Berpengalamannya beda, Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak pernah beritahu kepada saya itu tentang akhir zaman, Bapak Ibu ya. Kepada Pak Dok Tony pun tidak pernah dikasih tahu, Bapak Ibu. Jadi sama siapapun tidak pernah, Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah ngada-ngada lah ya kan. Pengalaman saya, jadi saya berkesaksian lah dulu. Pengalaman saya, Bapak Ibu, saya dulu pernah mati suri, Bapak Ibu. Jadi Tuhan menyuruh malaikat, ada 2, Bapak Ibu, malaikat untuk menjemput saya, Bapak Ibu. Jadi saya lagi tidur, Bapak Ibu, di situ, Bapak Ibu ya, lagi tidur pas pulang dari gereja. Karena kami itu ada 3 cc, pagi, siang, sama malam, Bapak Ibu. Jadi pulang dari gereja itu jam 10. Dari rumah ke gereja lumayan jauh ya. Jadi sampailah ke rumah itu jam mau jam 12, Bapak Ibu ya. Cuci muka, cuci kaki, udah. Hanya sekejap saja saya tidur, Bapak Ibu. Sekejap saya tidur, tiba-tiba malaikat datang, Bapak Ibu. 2 orang menjemput saya, pakaian putih, Bapak Ibu. Masuk ke kamar saya, Bapak Ibu. Tina, hari ini kamu pulang ke rumah Bapak. Jadi kalau Tuhan berfirman, Bapak Ibu, tidak pernah terus terang, Tina, hari ini kamu mati. Bukan. Tina, hari ini kamu pulang ke rumah Bapak. Kalau saudara membaca kitab suci, kalau pulang ke rumah Bapak berarti mati, Bapak Ibu. Sayang, kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara bingung, ya kan? Waktu malaikat berbicara ngomong kepada saya, Bapak Ibu, bahwa hari ini saya pulang ke rumah Bapak, saya langsung connect, berarti saya mati dong. Jadi saya ngomong, kok cepat kali saya mati, saya belum menikah. Jadi waktu saya masih di dunia, Bapak Ibu, saya masih ingat, saya belum menikah, kok cepat kali kembali ke rumah Bapak gitu. Jadi saya tanya kepada malaikat, Bapak Ibu, kenapa saya cepat kali dijemput gitu. Tapi apa kata malaikat? Kami adalah bawahan. Kalau kamu mau tahu, tanyalah kepada Bapak, kepada bos, seperti itulah ya. Jadi ini etikanya luar biasa, Bapak Ibu ya. Jadi waktu malaikat ini bicara seperti itu, Bapak Ibu, saya melihat, Bapak Ibu, roh saya keluar dan melihat tubuh saya mati, Bapak Ibu.
Contoh, kalau saudara berkaca, saudara bisa melihat diri saudara. Seperti itulah saya lihat tubuh roh saya keluar, Bapak Ibu. Waktu saya sampai, Bapak Ibu, pakaian saya baju hitam, Bapak Ibu. Ya, baju hitam yang baru beli, mahal harganya, Bapak Ibu. Ya. Jadi sampailah saya di surga, Bapak Ibu. Jadi surga itu ada bagian-bagiannya, Bapak Ibu. Kalau orang bilang tingkat-tingkatnya, sebenarnya ada bagian-bagian surga. Sampai ke depan pintu nih, Bapak Ibu. Ya. Saya buatlah dulu bait Allah ini atau surga ini, Bapak Ibu, seperti surga, Bapak Ibu. Seperti bait Allah atau seperti gereja lah saya buat supaya saudara bisa paham. Saya buatlah surga ini seperti gereja lah dulu, karena semua orang mengenal gereja kan bentuknya. Jadi saya buatlah ini dulu ini gereja ya kan. Empon ini pintu masuk ya. Jadi pintu masuk ini ada penjaganya, Bapak Ibu. Ada 2 malaikat penjaga pintu. Jadi saya sampaikan dibawa malaikat ini kan. Jadi mereka ini berbicara, Bapak Ibu. Mereka berbahasa roh, tapi saya bisa paham, Bapak Ibu. Dikasih Tuhan pengertian apa mereka bahas, apa yang mereka bilang. Jadi waktu saya mau masuk, belum bisa masuk. Kenapa saya belum bisa masuk? Karena apa kata malaikat ini, Bapak Ibu? Pakaianmu kotor. Pakaian saya ini kotor, saya belum nyambung di situ. Kenapa kamu bilang kotor? Ini baru beli loh. Jadi kata malaikat inilah nih, pakaian semua yang kamu pakai semuanya itu kotor, tidak bisa masuk ke bait Allah. Wah, langsung saya connect dalam Alkitab. Pantasan harta dunia ini, emas yang saya pakai, kalung-kalung semua itu tidak berguna rupanya. Jadi saya, Bapak Ibu, dibawa ke satu tempat untuk menukarkan atau memakai jubah, Bapak Ibu. Jadi semua emas-emas, anting-anting saya sama baju yang saya pakai ini semuanya dibuang, Bapak Ibu. Jadi saya dipakai jubah yang putih bersih. Waktu saya memakai itu semuanya tentang duniawi hilang, Bapak Ibu. I forget everything in the world. Habis itu, Bapak Ibu, setelah saya memakai jubah yang putih, baru saya diantar bertemu Yesus sendiri, Bapak Ibu. Jadi setelah saya masuk ke dalam satu ruangan, Bapak Ibu, ya, karena surga ini ada bercahaya, Bapak Ibu, ya, berkilau. Jadi atau saya masuk, ada berapa pintu, sangat hitung, tapi ada pintu depan nih kan, ini pintu masuk nih. Jadi ada di sini pintu juga, pintu, sampai saya nggak ngitung berapa pintu di situ, Bapak Ibu ya. Jadi saya masuk, jadi saya ditinggalkan para malaikat ini. Jadi saya sama Yesus ada di situ, Bapak Ibu ya. Saya hanya kenal Yesus, Bapak Ibu ya. Ini karena Yesus percaya ada jarak kami, Bapak Ibu. Tetapi saya bisa merasakan feel of God. Merasakan kehangatan, rasanya sukacita itu ada, Bapak Ibu. Ya. Jadi makanya kenapa saya mengomentari Bang Tim Anomali, karena dia membahas tentang Yesus, Bapak Ibu. Tapi Yesusnya menyeramkan katanya, Bapak Ibu. Jadi kalau saya bertemu Yesus, Bapak Ibu, tidak menyeramkan, penuh kasih, lemah lembut, Bapak Ibu, terasa, Bapak Ibu. Contoh, kalau saudara berjumpa dengan setan, feel of the setan, saudara bisa rasakan. Saudara ketakutan enggak? Jadi kalau saudara berjumpa dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, saudara happy, bahagia, Bapak Ibu, yang cinta kasih yang tidak pernah terlupakan. Contoh, Bapak Ibu. Kalau saudara falling in love, saudara pernah jatuh cinta pertama ya sama seseorang ya, pasti saudara bahagia sekali kan.
ini lebih dari situ Bapak Ibu. Waktu saya pertama sekali bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, rasanya cinta pertama saya itu cinta pertama saya. Best love saya gitu. Rasanya dapat gitu loh. Ya, berbunga-bunga lah gitu ya kan. Jadi waktu saya jumpa lah kepada sama Yesus Kristus, tetapi ada jaraknya belum. Makanya Yesus itu samar-samar. Sama-sama nggak jelas kita lihat karena sama-sama bercahaya Bapak Ibu. Shining, ya kan? Jubahnya shining. Tapi kita nggak bisa merasakan hawanya Bapak Ibu. Hawanya itu yang penting. Ya kan? Semua kita bisa merasakan hawa Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu Yesus berbicara Bapak Ibu. Jadi Yesus yang memulai berbicara kepada saya. Hari ini kamu pulang ke rumah Bapak. Saya oke aja Bapak Ibu. Oke Tuhan, kalau memang itu maumu. Tetapi ada satu yang saya minta. Tuhan, ada satu yang saya minta. Tuhan itu baik loh saudaraku. Seperti Raja Hizkia, waktu Tuhan berfirman kepada Yesaya untuk menyampaikan kabar sukacita kepada Raja Hizkia, bahwa ada Raja Hizkia hari ini pulang ke rumah Bapak. Raja Hizkia ngomong, minta pertimbangan supaya Raja Hizkia bisa hidup lama lagi Bapak Ibu. Jadi kita pun bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Semua orang bisa meminta kepada Tuhan. Karena kita ini adalah anaknya Bapak Ibu ya. Tuhan itu tidak egois. Jadi saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau memang hari ini saya pulang ke rumah Bapak, saya mau tunjukkan kepada saya masa depan. Saya mau melihat apakah ada orang tua saya, bapak saya, mama saya, abang saya, adik saya, apakah ada di Firdaus. Langsung Tuhan kasih penglihatan Bapak Ibu. Lautan kaca. Tuhan kasih saya lautan kaca Bapak Ibu, melihat masa depan di Firdaus. Saya tidak melihat orang tua saya, abang saya, adik saya tidak melihat ada di Firdaus Bapak Ibu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ada apa ini? Kenapa orang tua saya nggak ada di surga Bapak Ibu? Apa kata Tuhan? Mereka belum mengenal saya. Saya semakin bingung. Kenapa Tuhan orang tua saya tidak mengenal Engkau? Dari dulu orang tua saya Kristen. Kenapa belum mengenal Engkau? Tuhan kasih Wahyu 1. Ada 7 jemaat yang tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Jadi perlu diinjili. Jadi orang tua saya perlu diinjili katanya Bapak Ibu, supaya mengenal Yesus Kristus, Allah yang sebenarnya. Makanya saya pun tidak tahu siapa sebenarnya 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu yang harus diinjili. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang mana orangnya. Ya. Mama saya, kami itu duluan adalah aliran Protestan Bapak Ibu, AKBP Bapak Ibu. Jadi saya itu pindah ke karismatik bukan karena orang Bapak Ibu, tapi karena Tuhan semuanya Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, orang tua saya pun ikut saya Bapak Ibu. Itu karena Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau memang orang tua saya tidak mengenal Engkau, berikan saya kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Karena saya tahu saya sudah Engkau jemput. Tuhan kasih, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Enak banget tuh. Enak banget Yesus itu ngomong kembali kepada Tuhan. Langsung kembali Bapak Ibu. Tidak pakai malaikat lagi Bapak Ibu. Langsung kembali. Tuhan berfirman kembali kepada Tuhan, langsung kembali Bapak Ibu. Jadi waktu saya di surga itu saya belum sempat meminta jodoh saya Bapak Ibu. Makanya saya nggak tahu siapa jodoh saya. Nah saya pun tidak
fokus ke sana pula. Saya fokus kepada orang tua saya, Bapak Ibu, karena kita ini, Bapak Ibu, saling kenal nanti di surga, Bapak Ibu. Ya. Jangan hanya di bumi aja kita memiliki keluarga, tapi di surga nggak ada. Jadi makanya kita perlu mendoakannya, Bapak Ibu. Kita perlu mendoakan orang juga supaya kita berjumpa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan tidak pernah membagi tahu kepada siapapun. Sekalipun saudara itu dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah berbicara tentang kedatangannya. Ini adalah rahasia ilahi, Bapak Ibu. Jadi saudara jangan mengada-ngada, ya. Takutlah akan Tuhan. Tebarkanlah yang baik. Jadi sampai di sini, semoga Ibu Faye berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan pakai luar biasa lagi, supaya kita berjumpa di Yerusalem yang baru, Bapak Ibu, ya. Jadi salam damai, Tuhan Yesus berkati.